Sering nggak sih kita bertanya-tanya, kenapa ya ada orang yang kelihatannya taat banget ibadahnya, tapi kok perilakunya sehari-hari nggak mencerminkan nilai-nilai luhur? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas sebuah gagasan besar. Gimana ibadah yang sejati itu bukan sekedar ritual, tapi sebuah kekuatan yang bisa mengubah kita untuk membawa kebaikan sosial. Oke, kita masuk ke bagian pertama soal sebuah kontradiksi. Kita mulai dari sebuah kebingungan yang kayaknya sering banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ini mungkin pernah terlintas di benak kita semua kan? Kita lihat seseorang yang rajin banget ibadahnya, tapi pas berinteraksi sosial, dalam bisnis, atau bahkan sama tetangga sebelah rumah, rasanya ada sesuatu yang nggak sinkron gitu. Jadi, di satu sisi, kita lihat kesalehan ritualnya tuh kelihatan sempurna. Sholatnya nggak pernah bolong, puasanya rutin. Tapi, di sisi lain, ada kegagalan dalam kesalehan sosial. Nah, inilah yang menciptakan semacam gap yang bikin kita bingung dan garuk-garuk kepala. Lanjut ke bagian 2, menghubungkan iman dan tindakan nyata. Nah, ternyata apa yang kita lihat tadi itu bukan sebuah paradoks. Ini lebih karena ada kesalahpahaman tentang esensi dari iman itu sendiri. Jadi begini, sumber kita ini menunjuk pada surat Al-Ma'un di dalam Al-Quran yang secara mengejutkan mengaitkan pendustaan agama itu bukan dengan ritual loh, tapi justru dengan kegagalan sosial. Ujian keimanan yang sejati ternyata ada pada cara kita memperlakukan mereka yang paling lemah di antara kita. Surat ini diawali dengan pertanyaan yang nusuk banget, yang seolah-olah ngajak kita mikir, tahu nggak sih siapa sebenarnya pendusta agama itu? Ini langsung to the point ya, ke akar masalahnya. Dan jawaban pertama yang diberikan itu jelek banget. Dikatakan, mereka adalah orang yang menghardik anak yatim. Ini bukan sekedar nggak mau menolong ya, tapi ini soal sikap yang kasar dan penolakan terhadap mereka yang justru paling butuh perlindungan. Lalu, ciri yang kedua adalah tidak adanya dorongan untuk memberi makan orang miskin. Jadi pesannya tuh jelas banget. Iman yang otentik itu pasti dan harus melahirkan kepedulian dan tanggung jawab sosial yang benar-benar nyata. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3, melampaui ritual. Nah, pertanyaannya, terus gimana dengan sholat? Kalau ibadah ritual kita ternyata nggak mengubah perilaku sosial kita, lantas apa dong maknanya? Nah, disinilah letak kuncinya. Al-Quran itu menggunakan istilah akimis sholah atau dirikanlah sholat, bukan sekedar kerjakanlah. Mengerjakan itu bisa aja cuma gerakannya doang, ibarat membangun rumah tapi tanpa pondasi. Tapi mendirikan itu berarti kita benar-benar membangun pondasi nilai-nilai sholat, seperti kejujuran, disiplin, dan empati ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan inilah hasilnya. Sholat yang benar-benar didirikan itu akan menjadi semacam perisai internal yang secara aktif mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi, sholat itu membentuk karakter kita dari dalam. Jadi, kesimpulannya sederhana tapi kuat banget. Kalau sholat seseorang belum bisa membuat dia jadi pribadi yang lebih baik, lebih jujur, lebih peduli, lebih adil, maka ada sesuatu yang belum berdiri dengan kokoh dalam ibadahnya. Bagian 4. Perumpamaan kuah sayur. Nah, sekarang mari kita lihat gimana prinsip yang agung ini diwujudkan dalam sebuah pelajaran yang sangat sederhana dan membumi. Pelajaran ini datang dari sebuah nasihat yang sangat praktis yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya Abu Dzar. Nabi Muhammad bilang begini, jika engkau memasak masakan berkuah, perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu. Coba deh kita renungkan betapa indahnya nasihat ini. Pesannya itu bukan berikan daging yang mahal, tapi tambahkan saja sedikit air pada kuahmu. Ini mengajarkan kita bahwa kepedulian itu bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi tentang niat untuk berbagi dari apa yang ada. Inilah hikmah di balik kuah sayur. Kedermawanan itu dimuai dari kepekaan, bukan dari kekayaan. Sebuah tindakan kecil yang didasari kepedulian, itu bisa mempererat ikatan komunitas kita, bahkan yang paling rapuh sekalipun. Oke, kita sampai di bagian terakhir, bagian 5, ibadah yang memperdayakan. Jadi prinsip memperbanyak kuah ini bisa kita terapkan pada semua aspek kehidupan, nggak cuma soal makanan aja. Lalu, gimana cara kita memperbanyak kuah kita? Ya, kita bisa memberdayakan dengan waktu kita untuk menemani yang kesepian. Dengan harta, kita bisa memberikan kail, bukan cuma ikan. Dengan ilmu, kita bisa berbagi keahlian kita. Dan dengan jaringan yang kita punya, kita bisa membuka pintu kesempatan bagi orang lain. Inilah wujud nyata dari ibadah yang memberdayakan.
Pada akhirnya, kita diingatkan pada sebuah prinsip universal. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Ibadah kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, ia adalah bahan bakar untuk menjadi manfaat. Jadi, pertanyaan untuk kita renungkan bersama, sudahkah ibadah kita memperbanyak kuah bagi orang-orang di sekitar kita?